Nah, ciri utama dari otoritarisme kompetitif itu menggunakan negara sebagai senjata politik, weaponized state. Jadi negara dipakai dan dikangkangi sebagai senjata bagi kepentingan politik. Memang demokrasi mengalami satu kemerosotan. Pemimpin itu harus menjiwai kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga-lembaga lain. Karena politik cawe-cawe ini merusak seluruh tatanan demokrasi. Di tahun 2025 Indonesia ini sepertinya dipenuhi dengan dinamika isu kebangsaan, demokrasi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dan di tahun 2026 sepertinya Indonesia ini harus melihat poin-poin penting ya, mulai dari isu kenegaraan, korupsi, diskriminasi, dan bahkan isu lingkungan. MBG bisa menjadi evaluasi ke depannya. Kan kita harus ada selalu evaluasi. Atau mungkin tidak boleh ada evaluasi. Oh boleh dong, boleh. Kita akan tanya langsung ahlinya. Meriset Indonesia. Oh nggak boleh meriset Indonesia. Itu nanti dilarang. Iya, tapi kita tidak akan komentar karena kita sudah menghadirkan seorang ahli lah ya, yang berpikir dengan matang terkait dengan kebinekaan. Ada siapa nih Mas Baib? Ini dia menyebutnya pakar kebinekaan. Oh, pakar kebinekaan. Saya cek-cek ada nggak orang yang pakai nama? Nggak ada, baru orang ini nih. Baru orang ini nih. Oke. Namanya Profesor Dr. Sukidi. Wah. Tahu nggak lulusan mana? Mana? Harvard. Harvard ngomongnya kita. Berat nih, berat. Tolong nanti kalau saya diam, artinya saya nggak ngerti ya. Jangan-jangan kita nggak paham. Jangan kita nggak paham. Oke, kira-kira mau bahas apa kita hari ini? Kita sudah kehadiran Prof. Sukidi. Terima kasih sudah hampir dibikin terang. Kita akan bikin terang 2026, Prof. Mungkin dengan pikiran-pikiran Anda begitu ya. Amin. Kita nge-nges aja, Prof. Apa ngobrol-ngobrol santai. Oh, nge-nges. Nge-nges. Bukan GGS ya. Nge-nges aja gitu. Karena kalau berat-berat, aduh. Kita refleksi dulu kali ya di tahun 2025 gitu. Begitu banyak isu yang terjadi ya, Prof, kenegaraan, kemudian juga masyarakat yang kita lihat cukup beragam begitu ya, mulai dari cara mereka mengkritisi pemerintah hingga pemerintah yang menurut masyarakat ini seolah-olah tidak mendengarkan apa yang terjadi di sekeliling masyarakat. Gitu. Kalau Anda melihat refleksi di tahun 2025, poinnya apa sih, Prof? Saya bukan profesor. Saya bangga sebagai seorang anak petani kecil di daerah Sragen. Refleksi tahun 2025 adalah satu fenomena yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky dari Harvard University sebagai competitive authoritarianism. Jadi fenomena otoritarisme kompetitif itu adalah satu sistem politik di mana formal feature of demokrasinya, jadi arsitektur formal demokrasi tetap dipertahankan, tapi sebenarnya itu sekedar jubah sebagai topeng bagi keberlangsungan otoritarianisme itu sendiri. Jadi misalnya pers sebagai pilar demokrasi tetap dibiarkan terbit, tetap beredar, tapi sebenarnya ekosistemnya, kebebasannya itu sudah dirusak. Maksud Prof ini demokrasi dijadikan alat manipulasi masyarakat gitu ya? Sebagai topeng, sebagai jubah. Tapi sebenarnya yang berlangsung itu adalah otoritarianisme. Parlemen tetap ada, tidak dibubarkan, tetapi parlemen tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintahan eksekutif, tapi sekedar sebagai stempel bagi keberlangsungan otoritarianisme itu. Pemilu tetap terselenggara, tetapi fairness-nya, permainannya sudah dikendalikan melalui mekanisme yang disebut dengan electoral authoritarianism itu, otoritarisme elektoral itu sendiri. Masyarakat sipil tetap ada, tetapi mereka telah ditundukkan melalui instrumen kekuasaan
melalui instrumen uang, melalui instrumen akses pada sumber kekayaan alam, sehingga mereka tumpul untuk bersuara kritis pada kekuasaan. Inilah yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky dari Harvard, disebut sebagai otoritarisme kompetitif. Itu fenomena yang terjadi di Asia atau ada di luar Asia, misalnya di Amerika, Eropa? Di Amerika era Trump justru itu yang terjadi. Jadi Trump itu merefleksikan satu kepemimpinan otoritarian dan menjungkir balikkan tatanan demokrasi di Amerika yang sudah dibangun hampir 2,5 abad dengan pemilu yang berlangsung cukup panjang, dengan kelas menengah yang relatif mapan, dengan kebebasan yang dimiliki warganya cukup baik, itu bisa dirusak hanya dalam 2 periode. Dan kita demokrasi yang masih amat sangat pendek sejak reformasi 27 tahun lebih, tapi kita telah kembali kepada fase yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai fase kompetitif otoritarianisme itu sendiri. Nah, ciri utama dari otoritarisme kompetitif itu menggunakan negara sebagai senjata politik, weaponized state. Jadi negara dipakai dan dikangkangi sebagai senjata bagi kepentingan politik. Salah satu instrumennya adalah terlihat pada aspek hukum. Jadi the law is weaponized. Itu kata Stephen Levitsky dalam The Tyranny of the Minority. Bahkan Thomas Power yang studi di Indonesia juga memberikan satu penegasan bahwa apa yang terjadi dalam konteks penegakan hukum itu adalah yang ia sebut sebagai weaponization of law enforcement. Jadi penegakan hukum yang dipersenjatai oleh kepentingan politik. Sehingga kelihatannya ada kabar baik tentang penegakan hukum, tapi sebenarnya itu dikendalikan oleh kepentingan politik itu sendiri. Ini mengingatkan saya pada seorang diktator Peru yang mengatakan, for my friends everything, for my enemies the law. Jadi pada semua sahabat-sahabat saya, kami perlakukan mereka sebaik mungkin, sementara kepada musuh politik saya, hukum ditegakkan bukan untuk keadilan, tapi untuk mengadili mereka yang berseberangan dengan kekuasaan. Itu tahun berapa tuh diktator Peru ngomong kayak begitu tuh? Itu udah cukup lama era Hitler. Itu udah lama banget. Itu udah era Hitler dan masih berlaku sampai sekarang. Iya. Terus kalau Prof melihat apakah fenomena ini kembali lagi, dan sebenarnya apa sih faktornya fenomena itu kembali lagi, Prof? Di beberapa negara, khususnya di ASEAN misalnya. Saya kira memang demokrasi mengalami satu kemerosotan, satu titik nadir yang membuat orang punya krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Dan ini dimanfaatkan oleh apa yang disebut sebagai strongman. Strongman adalah pemimpin yang kuat, otoriter, yang menggunakan gaya Hitler, yaitu dengan manajemen teror yang spektakuler. Hitler itu sebenarnya merefleksikan seorang pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi justru ketika ia berkuasa membunuh demokrasi. Ia berdiri di balik jendela menyaksikan pembakaran parlemen Jerman dengan nada yang begitu bahagia, karena di tengah situasi masyarakat yang takut, maka disitulah otoritarisme bahkan totalitarianisme tumbuh dan berkembang. Karena itu yang kita petik dari Hitler ini adalah aspek politik ketakutan itu memang dicengkramkan ke seluruh penjuru. Prof, yang tadi Prof bilang soal kompetitif otoritarisme itu kalau di Indonesia itu dimulai sejak kapan?
kalau saya sebagai orang yang ngalamin presiden dari Pak Harto sampai Pak Prabowo sekarang, itu justru yang paling terasa, karena waktu Pak Harto saya masih kecil ya, itu di zaman Pak Jokowi. Karena pada zaman Pak Jokowi sih udah jadi wartawan, jadi jadi lebih kritis jadi ya, lebih, lebih kritis. lebih tahu, Lebih tahu. situasinya. Sebenarnya kalau pas di zaman Pak SBY itu semua lembaga sepertinya bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya. Iya. Kalau menurut Prof sendiri? Saya memberikan satu kerangka akademis. Ya. Saya kira pembaca akan amat sangat cerdas untuk mencerna tentang awal dan keberlangsungan otoritarisme yang kompetitif ini. Sebenarnya otoritarisme kompetitif itu dimulainya melalui mekanisme pemilu. Jadi pemilu itu adalah rute elektoral bagi keberlangsungan otoritarisme ketika pemilu dipakai sebagai satu senjata untuk pertama apa yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai pembunuhan terhadap mutual toleration, toleransi timbal balik. Jadi secara elektoral, prosedural memang pemilu diselenggarakan, tetapi tidak ditumbuhkan satu mekanisme toleransi yang setara, yang timbal balik. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang bersama kekuasaan difasilitasi, diberikan privilege, sementara mereka yang tidak bersama kekuasaan, yang berada di kubu oposisi atau kubu seberang, itu mengalami proses intimidasi. Jadi mutual toleration itu tidak ditegakkan, padahal ini adalah aspek penting untuk menjaga demokrasi dan sekaligus aspek penting agar pemilu berjalan secara fairness itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky disebut institutional forbearance. Jadi kesabaran institusional, bahwa pemimpin itu harus menjiwai kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga-lembaga lain. Karena politik cawe-cawe ini merusak seluruh tatanan demokrasi, merusak independensi, merusak mekanisme check and balances, sehingga politik cawe-cawe itu tidak sesuai dengan apa yang Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional agar tidak intervensi terhadap lembaga-lembaga lain. Apakah Anda melihat pola itu di kepemimpinannya Pak Prabowo? Ini adalah sebenarnya keberlanjutan dari fase akhir pemerintahan sebelumnya. Ya, dan tampak sekali bahwa pertama hampir semua kelembagaan demokrasi mengalami satu kemacetan. Meskipun ada ya? Ada. Jadi semuanya ada? Secara formal ada. Sebut saja misalnya parlemen. Parlemen ada, bersidang, dan orangnya juga hadir di sana. Tapi kita tidak merasakan parlemen sebagai satu lembaga yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang sebenarnya lebih nyata di hadapan kita, parlemen tak lebih sebagai alat kekuasaan eksekutif untuk mempercepat proses legalisme otokratik itu sendiri tanpa partisipasi publik yang bermakna, yang produktif. Sehingga parlemen ya akhirnya tidak bisa diharapkan sebagai mekanisme untuk kontrol terhadap pemerintahan eksekutif. Namanya itu udah Dewan Perwakilan Rakyat ya, iya. Harusnya. Nah itu Mbak Aya saya kira benar sekali ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat, jadi itu yang disebut oleh Profesor Almos sebagai apa yang sebenarnya terjadi pada otoritarisme itu the role of few in the name of many. Jadi pemerintahan segelintir orang yang diatasnamakan banyak orang. Seorang sejarawan otoritarisme namanya Ruth menyebutnya sebagai
satu form of personalist rule. Jadi bentuk kepemimpinan personalis. Jadi transformasi negara yang diarsiteki oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara bersandar pada hukum, itu justru mengalami satu kemunduran yang luar biasa, karena hukum tidak ditegakkan untuk menegakkan keadilan, tapi justru hukum dipersenjatai oleh dan untuk kepentingan politik. Itu sebabnya kenapa terjadi apa yang disebut sebagai lost trust, kepercayaannya hilang. Bukan hanya dari kita masyarakat sipil, tapi terutama dari investor asing. Kepercayaan hilang yang lost trust ini tercermin pada rendahnya investasi asing ke kita. Mereka lebih memilih misalnya ke Vietnam, yang lebih punya kepatuhan pada hukum, kepastian hukum. Meskipun mereka komunis ya, doesn't matter. Yeah, doesn't matter. Nah, dan kita akhirnya merasakan bahwa di mata dunia internasional masalah hukum ini menjadi masalah yang menjadi momok yang menakutkan. Dan saya tidak melihat bahwa para pemimpin kita itu punya kesadaran bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah kunci bagi kemakmuran satu bangsa. Para pemimpin hanya berpikir secara tradisional bahwa kemakmuran satu bangsa itu melalui sumber kekayaan alam. Padahal menurut Bank Dunia dalam satu rilis yang cukup menarik, Where is the Wealth of Nation, di mana letak kemakmuran satu bangsa, Bank Dunia itu hanya mencatat hanya 23% kontribusi dari sumber kekayaan alam bagi kemakmuran satu bangsa. 23% ya? 23%. Sisanya berasal dari? Sisanya justru yang terbesar itu adalah kepatuhan pada hukum yang menempati 44%. Wow. Bagi kemakmuran satu bangsa. Lah, kemakmuran satu bangsa itu antara lain ditentukan pada kepatuhan pada hukum. Lah, hukum kita bukan untuk dipatuhi, tapi justru dieksploitasi, dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga di sana sini ketika ada orang bermasalah secara hukum, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena kita tidak punya role game, permainan yang setara, yang adil, yang dimana kita bisa mengikuti aturan itu sebagai satu panduan untuk mencari keadilan. Jadi Prof melihat Indonesia ini secara spesifik begitu ya, kesalahan pada sistemnya atau kesalahan moral kenegaraan para pemimpin? Itu pertanyaan menarik sekali, menarik sekali. Ini mengingatkan saya pada Lawrence Lessig, profesor di Harvard juga, yang menegaskan bahwa sebenarnya kerusakan pada republik, baik di Amerika maupun di Indonesia, saya pinjam analisis Lawrence Lessig, itu terjadi antara lain karena pertama, ada yang ia sebut sebagai evil soul, orang-orang yang memang berjiwa jahat, bergabung ke pemerintahan untuk mengambil dan merampok apa yang dimiliki oleh negara for their own interest. Ya. Memang udah diniatkan berarti. Ya, itu kategorinya evil soul. Banyak nggak tuh? Ini kata, jadi berarti ada orang masuk ke politik untuk melancarkan bisnisnya, itu evil soul ya? Evil soul. Prof, ya, jadi orang-orang yang memang bergabung ke pemerintahan, memang tujuannya adalah untuk maling. Kita sebut maling aja kali ya? Maling ya. Nah, sabar Mas Gayus, sabar. Sehingga Lawrence Lessig ini, profesor di Harvard ini, menegaskan bahwa many of us think of government as little more than criminal. Jadi banyak di antara kita berpikir bahwa pemerintah itu tidak lebih sekedar penjahat, karena dominasi dari evil soul tadi. Orang yang memang sudah punya mens rea, istilah kita ya, untuk bergabung ke pemerintahan, apalagi setelah lama tidak berkuasa, misalnya bergabung ke pemerintahan, menguasai seluruh aset-aset negara untuk kepentingan politik elektoral.
elektoral, untuk kepentingan bisnis dan seterusnya. Nah, Hutan- kategori hutan, yang kedua, tambang dan lain-lain tuh ya. kategori dua itu adalah apa yang ia sebut sebagai decent people. Jadi sebenarnya orang baik, tapi bergabung pada satu sistem pemerintahan yang sudah buruk, yang salah sudah circle. busuk. Salah circle nih, guys. Circle pertemanan ya, Prof ya. Sehingga orang baik pun akhirnya menjadi buruk karena sistemnya sudah buruk. Jadi sistem kita memang sudah buruk sehingga orang baik yang mau gabung pun seringkali akhirnya jatuh pada kehinaan itu sendiri. Bukannya mewarnai, dia malah terwarnai gitu ya. Yeah. That include law enforcement juga. Include law enforcement, of course ya, of course. Wow. Sebenarnya pada law enforcement ini Mbak ya, apa yang diprediksi oleh Profesor Cornell Thomas Power maupun Stephen Lewitsky dalam bukunya yang terbaru terbit 2024, The Tyranny of the Minority, antara lain menegaskan bahwa pembunuhan demokrasi itu terjadi antara lain melalui selective enforcement. Jadi penegakan hukum yang selektif, yang tebang pilih. Ya. Jadi mengadili pesaing politik sekaligus memberikan proteksi kepada sekutu politiknya. Termasuk melakukan selective enforcement, penegakan hukum tebang pilih kepada aktivis demokrasi, aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan. Itu pasti mereka menjadi target selective enforcement, penegakan hukum yang selektif, yang tebang pilih, yang menyasar kepada mereka yang kritis pada kekuasaan itu sendiri. Itu buku dibikin buat Indonesia atau buat siapa ya? Kok mirip ya? kok kesenggol ya? Iya. Prof, tadi Prof bilang satu, yang nomor dua tadi kan orang baik yang masuk ke sistem yang buruk, terus dia akhirnya jadi terwarnai, jadi ikut buruk. Terus orang baik itu harus gimana dong? Kalau dia nggak masuk politik, dia nggak masuk ke partai politik, dia nggak masuk ke parlemen, tinggalan, nanti isinya orang-orang nggak baik semua. Terus bangsa ini mau dibawa kemana? Ya, memang kita berada pada situasi bahwa sistem kita buruk, orang jahat semakin korup, semakin serakah, orang baik yang niatnya pengen mengubah justru akhirnya ikut tercemari atau dijadikan target politik. Ya. Sehingga memang kita memulainya dengan bikin terang. Saya kira bikin terang ini mengingatkan saya pada Jalaluddin Rumi, seorang mistikus terbesar dari Persia. Saya belajar Rumi dari profesor saya di Harvard, Profesor Ray Mutahedeh. Profesor Ray Mutahedeh mengajar kembali salah satu ajaran Rumi yang cukup dikenal dalam Masnawi itu sendiri. If everything around you seems dark, look again, you may be the light. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi, barangkali kamu cahayanya. Cahaya itu adalah bikin terang, yang menerangi kegelapan. Dan ini juga yang saya petik dari Bapak Kardinal Suharyo dalam pidato misa Natal di katedral. Bapak Kardinal memberikan satu penegasan bahwa Yesus lahir sebagai manusia di tengah kemanusiaan yang terluka. Dan Bapak Kardinal menghadirkan bagaimana Yesus hadir sebagai sang penerang untuk menyinari kegelapan dunia itu sendiri. Jadi kesimpulannya, walaupun di sekitar kita Gelap. itu gelap, politik, demokrasi, hukum, HAM dan lain-lain, bikin terang tetap harus ada. Jadi harus hadirkan Tetap sebanyak mungkin. Jadi harus optimis. Harus optimis. Tadi saya sebelumnya pesimis, Prof. Ya? Tapi setelah Prof bilang kutipan Rumi tadi, itu merinding loh saya. Maybe you were the light, Yeah. Maybe the light. Yeah. Oke, kita balik lagi tadi soal kategori-kategori sistem, evil soul and stuff like that.
artinya tidak jarang begitu ya di Indonesia sendiri, those evil souls, they're entering and becoming the policy maker for their own interest. Exactly. That is what is happening to our country. Yeah. That is what happening. Yeah, exactly. That's why you see what's happening ya. Yeah. Dan kita lihat betapa kejahatan yang diatasnamakan negara itu justru terjadi begitu banyak di Republik ini, sehingga korbannya adalah rakyat. Dan betapa kata rakyat itu hampir selalu dipakai tapi menjadi meaningless, menjadi tak bermakna. Hanya dipakai saat pemilu, Prof. Saat pemilu dan saat pidato untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Tapi menurut Bank Dunia, rakyat kita yang miskin amat sangat besar. Makanya ketika pemilu memang lebih harus berhati-hati lagi gitu ya, melihat background calon-calon pemimpin ini. Gimana kalau kita bisa melihat, kita penasaran ya, ini juga pengen tahu nih. Kita stop dulu sampai pembahasan ini. Bagaimana masyarakat bisa tidak terpengaruh dengan jargon-jargon atau mungkin iklan-iklan, PR, public relations dibuat oleh calon-calon presiden ini, tapi lebih berfokus pada background dan juga potensi seorang pemimpinnya ke depannya. Karena ada ini kutipan gini, Prof. Pemimpinmu yang sekarang adalah cermin dari rakyat itu sendiri. Jadi kita juga. That's deep. Iya. Gimana, Prof? Ini sebenarnya berat. Ini berat, tapi we make it in a light way. Kita buat untuk minum dulu, Prof. Saya sebenarnya hampir tidak pernah menyalahkan rakyat. Ya, terutama karena didorong oleh rasa empati pada penderitaan rakyat itu sendiri. Karena yang sebenarnya terjadi itu adalah Republik ini salah kelola yang kemudian membuat rakyatnya menjadi korban dari the worst governance, pemerintahan yang buruk. Meminjam istilah yang dipakai oleh The Economist untuk memilih satu pilihan kata 2024 silam. The Economist memilih kakistokrasi. Kakistokrasi itu kebalikan dari meritokrasi. Meritokrasi itu merefleksikan role of the best. Kalau kakistokrasi itu merefleksikan role of the worst. Jadi pemerintahan yang justru dikelola dan dikendalikan orang-orang yang secara moral itu mengalami kebangkrutan itu sendiri. Sehingga ciri utama dari kakistokrasi ini adalah orang yang tidak kompeten justru memperoleh jabatan publik. Itu The Economist tuh ya? The Economist ya. The Economist tuh, bukan Prof yang ngomong, itu The Economist. So bagaimana kita masyarakat yang belum mampu untuk melihat itu dan yang dipikirkan adalah besok kita makan gitu. Bagaimana kita melihat itu? Kalau rakyat kan ternyata sederhana aja. Iya, sederhana. Sebenarnya kita lihat rakyat Indonesia itu sebenarnya orangnya tuh sabar loh, asik loh. Dan we don't like conflict, right? Iya, maksudnya gitu. Harmonis sekali Lu kita. mimpin negara ini aja, kita cari duit sendiri, kita usaha sendiri, lu nggak usah bantuin kita, lu siapin aja berasnya, siapin telurnya, siapin obatnya, kita beli sendiri loh. Betul. Sebenarnya tuh apa sih yang kurang dari rakyat kita ini sampai sedemikian rupa dibohongi dalam tanda petik. Jadi kita tidak perlu ditanda petik sebenarnya. Iya, nggak boleh. Maksudnya ini rakyat yang udah baik banget. Dia berusaha sendiri, dia jualan sendiri, dia nggak pernah mengeluh seperti para pejabat itu. Terus tapi kok selalu dibeginiin gitu hidupnya. Betul. Saya kira benar sekali nih, Mas
Gaib. Mas Gaib, saya kira menjiwai betul the manner of our society, the good manner of our society ya. Jadi yang ditandai dengan kesabaran, keuletan, keteguhan dalam bekerja, dan jarang sebenarnya mereka protes gitu, karena kesabaran yang terasah cukup panjang itu. Sejak zaman penjajahan tetapi ya Pak. Justru manner of society yang baik itu dimanfaatkan oleh pemimpin untuk terus mengelabui rakyatnya itu sendiri. Nah itu sebenarnya yang terjadi karena terutama faktor pendidikan, Mas Gaib. Pendidikan kita itu pendidikan yang tidak memberikan satu penekanan pada critical thinking, sehingga rakyat dipelihara bodoh dan dengan kebodohan itu dieksploitasi untuk kepentingan politik elektoral semata. Critical thinking itu dimatikan demi model pendidikan yang menuntut kepatuhan pada pemimpin, kepatuhan pada penguasa, pada satu sistem di mana pendidikan dikontrol oleh negara, maka kita tidak memperoleh critical voice coming from the university, karena mereka dikendalikan oleh kekuasaan itu sendiri. Tapi bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara we obey the leader sama kita being nasionalis? Patriot itu adalah seorang yang selalu berpikir untuk kemajuan bangsanya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya pada kita. Bukan spirit patriotik yang punya semangat Handerbeni, istilah Romo Mangun, semangat untuk selalu merawat cinta dan kemakmuran bangsa. Tapi yang sebenarnya kita saksikan itu di kalangan pejabat, mereka dicirikan dengan kekayaan yang berlimpah di atas penderitaan rakyatnya itu sendiri. Padahal pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno itu kan memberikan satu pidato yang cukup menghentakkan. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana rakyat bersama sejahtera? Rakyat bersama sejahtera. 80 tahun kita merdeka, bukan rakyat bersama sejahtera, tapi justru ditandai dengan ketimpangan yang terus naik, the rising inequality itu sendiri, ketimpangan yang terus naik, sehingga mayoritas rakyat, baik kelas menengah maupun kelas yang menuju kelas menengah, aspiring middle class, maupun kelas di bawah kelas ini namanya kelas yang rentan dan kelas miskin, itu menjadi mayoritas masyarakat kita yang tertatih-tatih untuk sekedar bertahan hidup. Nah, mereka ini adalah dari segi pendidikan, umumnya pendidikan mereka itu SMP atau SMA atau SD, sehingga kalaupun mereka terserap ke dunia kerja, pasti mereka kena penggajian model UMR itu sendiri. Itu ada yang miskin kot'i, miskin Iya. pasti, ada yang S1 S2 tuh rentan miskin. Jadi lulusan S1 udah mulai rentan miskin nih. Betul. Prof, ternyata nggak hanya di pemerintahan aja, ini kita udah masuk ke pendidikan yang tadi dibahas. Prof, tadi Prof udah ngomongin soal university. Menurut Prof, kenapa di kampus-kampus kita suara-suara kritis dari para cendekiawan itu tidak menyeruak ke dalam politik nasional? Di tatarannya itu di pinggir-pinggir, bahkan mereka cenderung mumet dengan urusan kampus, ranking, dosennya sibuk ngisi BKD.
Lagi gue rasain tuh lagi. penelitian Sedang dirasakan, gitu. oke. Jadi masyarakat tuh kayak nggak punya alternatif dari solusi apa yang diberikan oleh kampus-kampus ini, karena kita berpikir suara kampus tuh suara yang paling murni yang bisa diberikan oleh mereka kepada publik. Kenapa, Prof? Ini mengingatkan saya pada apa yang dikerjakan oleh Hitler dengan menguasai kaum intelektual di universitas agar menjadi bagian dari penopang fasisme di Jerman waktu itu. Dan Bung Hatta sebenarnya sudah ngasih warning terhadap kegelisahan yang disampaikan oleh Mas Gaib. Sebenarnya ciri utama kaum intelektual itu kan karakter, cinta pada kebenaran, dan berani mengatakan kebenaran kepada penguasa itu dengan sendiri. dasar keilmuan itu ya? Dengan dasar keilmuan. Hari-hari ini yang kita saksikan bukan intelektual yang punya keberanian untuk bersuara kebenaran, tapi justru kaum intelektual, terutama mereka yang berada di kampus, itu justru ditundukkan oleh kekuasaan melalui the politic of fear, politik ketakutan yang dicengkramkan ke kampus-kampus, sehingga mereka memilih diam atau bersikap aman agar posisi, jabatan, dan berbagai kenyamanan yang mereka peroleh itu bisa tetap berlangsung sebagaimana adanya. Tetapi ingat bahwa dalam satu sistem di mana sistem bernegara kita rusak, pasti kampus juga akan mengalami kerusakan itu sendiri. Otomatis terdampak ya. Terdampak ya. Prof, ini soal ini hari-hari ini sebelumnya ada isu bahwa pemilihan kepala daerah ya itu akan dikembalikan ke DPRD karena tidak efektif, biayanya mahal. Bukannya kalimatnya bukan gagal menghadirkan sosok kepala daerah, bukan, tapi karena efisiensi. Nah, akhirnya kenyataan kemarin Partai Gerindra untuk pertama kalinya mendukung, walaupun partai lain belum menyatakan setuju atau tidak, tapi ini sudah disampaikan secara terbuka pada publik bahwa Partai Gerindra yang menjadi partai penguasa sekarang itu mendukung untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Prof, ini dari sisi demokrasi, apakah ini suatu kemunduran? Apakah ini satu kemajuan? Ini kan pemilihan kepala daerah itu karena langsung kan karena ketika semangat reformasi kan. Walaupun kita sebagai masyarakat melihat pemilihan langsung kemarin tidak menghasilkan kepala daerah yang bagus-bagus juga. Bahkan banyak dari mereka yang kena kasus korupsi dan menjadikan mahar politik. Maksudnya perusahaan tambang, ada bohirnya, dia dapat dana dari situ buat kampanye, kemudian dia berhutang. Baik berhutang jasa, berhutang uang, dan berhutang yang lain. Jadi kita jadi serba, gimana ya? Pilih langsung kayak begitu, pilih DPRD juga nanti cawe-cawe juga. Gitu. Menurut Mas Gaib gimana? Saya juga bingung, Prof. Menurut Ayah gimana? Sepertinya seperti yang dikatakan Prof tadi yang mengutip dari Ingat nggak? itu kembali lagi Kutip siapa? manipulasi Jelas sistem dulu. sepertinya ya Prof ya. Kamu menurut Prof gimana Prof? Sebenarnya kita sudah mengalami kemajuan dengan sistem pemilihan langsung itu agar legitimasi pemimpin itu betul-betul diraih melalui suara rakyat langsung gitu. Saya kira itu prinsip dasarnya. Bagaimana Itu yang mesti dipegang dulu ya. pegang dulu. Rakyat punya kedaulatan untuk memilih langsung. untuk memilih langsung gitu. Nah, kalau masalahnya adalah
money politik, maka yang diselesaikan money politiknya. Bikin aturannya yang jelas, tegas. Misalnya melalui e-voting, melalui peraturan yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam praktek money politik itu sendiri. Karena persis yang dikhawatirkan oleh Joseph Stiglitz, catat ya, jangan lupa lagi, catat. Profesor di Columbia, peraih Nobel, dalam bukunya The Price of Inequality, Joseph Stiglitz sebenarnya sudah begitu khawatir bahwa kita menghadapi dua kegagalan sekaligus. Banyak banget, Prof. Kegagalan pertama, demokrasi yang dikuasai oleh uang, dan itu persis yang terjadi pada kita. Ya. Dan yang kedua adalah sistem ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat banyak. Jadi sistem yang sudah gagal ini yang akhirnya harus kita bayar cukup mahal. Dalam konteks kita, terutama konteks demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan uang, itu saya kira yang sebenarnya terjadi pada kita. Jadi bukan soal yang diganti pemilihan langsungnya, bukan itunya, tapi mestinya melihat akar masalah. Saya khawatir kan money politiknya pindah ke gedung. Iya, gedung DPRD. Bukan efisiensi, malah pengalihan. Lebih kata kalau di gedung lebih enak kan, lebih efisien, cermat. Nggak pakai kertas, nggak penebangan pohon, ya. Jumlahnya bisa dihitung. Oh, jumlah anggota DPRD berapa sih? Oh, ada let's say 50 ya. 50. Ya, 50 kali berapa? Bisa kalkulasinya lebih cepat pas gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak benar menurut saya. Tetap pemilihan langsung tetap dipertahankan, tapi memperbaiki aspek-aspek yang selama ini menjadi kekurangan, terutama aspek money politik. Dan sebenarnya lebih penting dari itu adalah pendidikan pada masyarakat yang perlu diperbaiki. Selama ini memang pendidikan kita itu tertinggal jauh dari negara-negara, bukan hanya dunia, tapi sekedar Asia Tenggara pun kita tertinggal jauh. Terutama pendidikan yang menanamkan pada aspek STEM itu sendiri, Science, Technology, Engineering, and Math. Selagi 4 subject matter ini tidak diperbaiki, tidak menjadi mainstreaming dalam kebijakan pendidikan kita, maka kita akan semakin tertinggal jauh, bukan hanya dengan negara maju, tapi dengan negara Asia Tenggara. Dan dalam konteks STEM ini, kita tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Jadi retorika negara maju, Indonesia emas, itu hanya meninabobokan masyarakat saja. Yang sebenarnya terjadi adalah selagi kita tidak memperbaiki terutama kualitas pendidikan ya, dan terutama subject matter agar masyarakat lebih cinta pada science, technology, engineering, and math ini. Nah, ini sebenarnya fondasi kita untuk menggapai Indonesia maju. Kalau ini tetap tertinggal jauh hanya dengan negara Asia sekalipun ya, belum negara maju di dunia, kita hanya akan gigit jari saja. Prof, kira-kira apakah dulu kita ada sebutan namanya masyarakat madani? Ya, betul. Oleh Cak Nur. Ya, apakah masyarakat madani itu akan tumbuh dalam situasi yang carut marut seperti ini, yang kita sendiri sulit untuk berharap gitu dengan sistem penguasaan politik oleh aktor-aktor politik yang dari generasi yang kemarin yang sampai sekarang masih menguasai. Kita harap banyak anak muda yang masuk partai, masuk DPR, ternyata ya itu. Dia tidak mewarnai ternyata, justru malah masuk dalam bagian dari masalah itu. Apakah masyarakat madani itu akan muncul dalam situasi kita sekarang? Itu pertanyaan bagus sekali, Mas Gaib. Sebenarnya saya teringat pada seorang tokoh politik besar dunia bernama Nelson Mandela.
Nelson Mandela itu menghadapi satu situasi yang mungkin paling kelam dalam dunia politik. Karena apa? Karena sebagian besar hidupnya ditindas oleh rezim apartheid di Afrika Selatan dan dia harus mendekam di penjara selama 27 tahun. Itu menandakan bahwa tokoh politik yang melihat secara langsung sisi-sisi human badness, sisi-sisi buruk dari perilaku kekuasaan, mestinya Nelson Mandela orang yang paling pesimis melihat dunia, terutama bangsanya sendiri Afrika Selatan. Tetapi apa yang terjadi pada Nelson Mandela adalah justru pada Nelson Mandela setelah keluar dari penjara, dia menegaskan bahwa hope is powerful weapon. Harapan adalah senjata paling ampuh untuk merawat bangsa ke depan. Karena itu untuk memperbarui republik ini, pertama dan utama adalah selalu harus muncul kesadaran untuk harapan yang lebih baik. Ini juga yang dipesankan oleh Bung Hatta ketika beliau menutup pledoi Indonesia Merdeka di saat usianya baru 26 tahun. Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka di Belanda dengan satu pesan. 26 tahun ya? Di usia 26 tahun. Gibran umurnya berapa? Lebih lah. Lebih ya? Hanya, Enggak, tiba-tiba ingat. Bung Hatta kan yang muda, wapres. anak muda, Iya, anak muda. hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku. Ia tumbuh dan berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Jadi harapan pada tanah air itu harus selalu kita jaga, kita rawat dengan amal, dengan usaha, dengan perjuangan. Dan saya melihat bahwa konteks masyarakat madani, meskipun para pemimpin organisasi masyarakat madani lebih tunduk pada berhala kekuasaan dan berhala uang, tapi kita percaya pada rakyat, pada warga madani yang cinta tanah air, itu akan membesar jumlahnya. Mereka berdiri di barisan terdepan untuk melawan segala bentuk kemungkaran yang terjadi pada republik ini, melalui demonstrasi, melalui kritik, melalui bekerja dengan luar biasa. Dan saya melihat bahwa civil resistance, perlawanan sipil, yang meminjam istilah Henry David Thoreau. Henry David Thoreau ini adalah Harvard graduate dari college, dan tidak lama setelah dia memperoleh diploma dari Harvard, lulus, dia menepi di satu kota Walden. Itu sekitar setengah jam dari Cambridge, di mana Harvard University berada. Di Walden itu dia hidup sederhana, dan ada satu kalimat yang saya ingat betul dari Henry David Thoreau. There are 1,000 hacking at the branch of evil to one who is striking at the root. Ada 1.000 orang yang memangkas cabang-cabang kejahatan, sementara hanya satu yang menyerang akarnya. Nah, saya melihat bahwa anak-anak muda ini terpanggil untuk menjadi road striker, penyerang akar kejahatan pada republik ini. Bukan hanya menyerang cabang-cabang kejahatan, tapi akar kejahatan. Akar kejahatan dalam konteks ini adalah apa yang oleh James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, disebut sebagai tirani. Tirani itu adalah akumulasi kekuasaan di tangan satu atau segelintir orang. Itu yang paling dikhawatirkan oleh bapak pendiri Amerika, James Madison. Tirani kekuasaan itulah yang membahayakan bagi demokrasi, karena penyelenggara negara akhirnya terakumulasi secara sentralistik
dan secara personal di tangan seorang pemimpin atau segelintir orang yang berada di lingkaran pemimpin itu sendiri. Saya jadi ingat kalau ngomongin tirani itu, Dr. Sukudi pernah ngomong tirani Jawa, Machiavelli Jawa, dan puncaknya adalah Hitler Jawa. Hitler Jawa. Iya kan, Prof? Gimana kita bisa nge-strike akarnya kalau kita tahu akarnya aja banyak banget kayaknya ya. Tapi kesadaran untuk selalu menjaga republik dari kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin itu saya kira menjadi kabar menggembirakan bagi warga negara. Artinya sekarang kita menyaksikan betapa banyak anak-anak muda Gen Z terutama yang tidak punya afiliasi keagamaan dengan ormas-ormas besar dan bergerak di luar komando. Justru rebellion ya. Rebellion, exactly. Yang oleh Henry David Thoreau disebut sebagai civil disobedience. Jadi pembangkangan sipil. Dan itu mereka tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Itu artinya memberikan satu pesan penting kepada kita semuanya bahwa looks itu anak-anak muda mencintai tanah air dengan melawan segala bentuk kemungkaran yang justru dilakukan oleh para pemimpinnya. Itu unstoppable. Dan itu akan terus membesar. Saya yakin membesar. Kalau pemerintah dimanapun tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tidak melakukan perubahan dan bersikap represif. Dan beberapa hari lalu ada konten kreator yang sudah mulai diserang, Prof. Walaupun kita tidak tahu pelakunya, ada yang dikirimin ayam mati, ada yang mobilnya dicoret-coret, ada yang tiba-tiba dalam satu hari ada 9-10 COD, mungkin Prof, cash on delivery, harus bayar selama seminggu. Nah, Prof sendiri melihat ini sebagai apa? Itu sebagai tanda bahwa kekuasaan otoriter itu dibangun di atas fondasi the politic of fear, politik ketakutan. Karena apa? Karena demokrasi itu dibangun di atas fondasi trust, kepercayaan. Dalam demokrasi, kepercayaan itulah yang menandai satu mekanisme kehidupan yang demokratis. Tapi dalam otoritarisme, ia ditegakkan di atas the politic of fear, politik ketakutan. Jadi ketakutan itu dicengkramkan kepada masyarakat untuk mengirim pesan bahwa intimidasi, ketakutan, dan berbagai tindakan teror itu bisa membahayakan keselamatan mereka. Tetapi seperti pesan Obama, kita tidak boleh tunduk pada ketakutan itu sendiri. Karena sekali tunduk pada ketakutan, maka yang peroleh kemenangan adalah rezim teror itu sendiri. Justru politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian. Keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran. Terutama keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Dan bahkan, kata Bung Hatta, termasuk keberanian mengatakan yang salah kepada penguasa. Karena Bung Hatta percaya betul bahwa pujian kepada penguasa tiada memberi petunjuk. Dan pujian itu justru adalah bisa membunuh seorang pemimpin. Berarti bahaya dong ya kalau pemimpin sering dipuji-puji oleh orang sekitarnya. Kalau aksinya nyata gimana, Prof? Aksinya nyata dan benar-benar mensejahterakan rakyat, gitu. Terus dipuji oleh rakyatnya. Ya, buktinya rakyat kita nggak sejahtera ya. Prof, nah tadi Prof bilang
mesti ada keberanian untuk menyatakan yang salah pada pemerintah. Itu pasti nggak kita dapat dari DPR maupun partai politik. Bahkan partai politik yang tumbuh di era reformasi yang tadinya kita berharap, wah ini ada partainya dipimpin oleh seorang reformis atau partainya dekat dengan religius dan dipimpin oleh orang-orang sekolahan di luar negeri, ternyata dalam perjalanannya toh nggak bisa. Padahal ya. Iya, sama juga dengan partai yang udah lama. Sehingga muncullah idola-idola baru. Kita ambil contoh Ferry Irwandi yang menjadi idola Gen Z, apapun yang dia ucapkan itu dia diikuti oleh banyak orang, termasuk anak saya. Walaupun dia tidak kenal, tidak paham, tapi dia udah melihat bahwa sosok orang Indonesia pemimpin ya kayak begitu, yang turun langsung bertanggung jawab. Nah, Prof melihatnya apa? Fenomena. Sehingga banyak ada anggota DPR yang ngiri ya, yang si paling Aceh gitu ya, baru nyumbang segitu aja udah. Jadi ada kayak ada persaingan antara partai politik dengan pribadi-pribadi yang menonjol di media sosial. Pertama saya melihatnya bahwa society is much more stronger than state. Jadi masyarakat itu jauh lebih kuat dibanding negara itu sendiri. Karena state appear because of the people. Exactly. Tapi kalau kesadaran untuk mengorganisasi bantuan kemanusiaan, kepekaan pada sesama, itu justru tumbuh pada masyarakat. Itu memberikan satu pesan penting bahwa kalau kita mampu mengorganisasi diri kita tanpa kehadiran negara, maka sebenarnya kita akan jauh lebih kuat. Dan di saat-saat di mana kita berada pada titik terendah, yang sebenarnya hadir pada kita itu bukan negara, tapi adalah sahabat baik. Benar. Tapi ada juga sepertinya fenomena di mana anak-anak muda Gen Z, milenial ke bawah gitu ya, Prof melihat yang berbeda ini adalah pro rakyat gitu loh. Jadi mereka tuh punya bilangnya mereka bisa melihat perbedaan antara yang berbeda ini, ya oposisi ini yang lebih baik daripada pemerintah itu sendiri. Sehingga gitu. Pemerintahnya sensi. Iya. Apakah memang benar itu fenomenanya, Prof? Saya kira benar ya, karena kanal-kanal demokrasi itu mampet. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah ketika kanal-kanal aspirasi untuk perubahan itu mampet, putus, tertutup, maka yang terjadi adalah civil resistance, perlawanan sipil yang terjadi di jalanan, yang terjadi di ruang-ruang internet, ruang-ruang yang negara akhirnya tidak mampu mengendalikan dan mengontrol mereka. Karena itu adalah frustasi. Itu tercipta karena hasil dari frustasi yang dirasakan. Saya kira lebih dari sekedar frustasi ya, itu saya melihat kemarahan publik. Kemarahan publik atas situasi yang memang tidak membaik dan pemerintah gagal dalam mendiagnosis akar masalah bangsa ini. Sebenarnya kemampuan untuk mendiagnosis akar masalah itu adalah separuh dari penyelesaian masalah itu sendiri. Susah nggak sih Prof mendiagnosis akar masalah itu, kok kayaknya nggak ketemu gitu ya? Atau memang nggak mau gitu? Misalnya pada Prahara Agustus, what is exactly the crux of the problem? Saya melihatnya di balik Prahara Agustus itu masalahnya adalah keadilan ekonomi yang dinistakan, dan itu berlangsung cukup lama dan terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia yang mereka semakin terhimpit kehidupan ekonominya, terlilit pinjaman online dan mengalami apa yang disebut sebagai economic hardness, beban ekonomi yang begitu berat. Nah, ketika keadilan ekonomi ini dinistakan, di depan mereka itu adalah
pamer kemewahan di kalangan para pejabat. Sehingga kematian Afan itu sebenarnya penyulut saja tentang bagaimana keadilan ekonomi yang dijanjikan itu tidak dipenuhi dan itu membuat kemarahan publik. Yang dilakukan bukan memenuhi keadilan ekonomi pada mayoritas rakyat, tetapi justru yang kita saksikan hari-hari ini adalah mereka yang ikut menyuarakan kegelisahan rakyat justru ditangkap, diadili, dan dipersekusi itu sendiri. Sehingga masalah utamanya tidak diselesaikan, pemerintah hanya menambah masalah baru. Apakah itu yang disebut pola otoriter, Prof? Ya. Oke, berarti Indonesia ini harus di-reset dong, Prof. Kembali lagi ke pertanyaannya Mas Gai. Janganlah. Kita sebenarnya udah jauh sebenarnya sudah. Gimana Prof kalau kita melihat perkembangan Indonesia dari zaman dulu gitu ya, Soekarno dan lain sebagainya. Kita ini sebenarnya maju ke depan kan, Prof? Ini kalau kita terusin, bukan ke samping kan, Prof? Ini kalau kita terusin panjang lagi nih. Oh, panjang lagi. Kita itu produser udah ngasih kode-kode. Oh, udah ngasih kode-kode. Baik. Nah, mungkin terakhir kali ya, harapan Prof melihat fenomena yang terjadi di tahun 2025 dan belakang-belakang sebelumnya untuk di tahun 2026. Apalagi tadi kita punya harapan. Tadi kan Prof katakan bahwa harapan itu penting begitu ya. Salah satunya yang sudah di selalu disebutkan oleh pemerintah, Indonesia Emas gitu ya. 2000 berapa? 45. Gimana, Prof? Harapan kata Paus Fransiskus dalam bukunya Hope itu adalah the engine of change, mesin perubahan itu sendiri. Tetapi harapan saja tidak cukup. Paus Fransiskus menandaskan bahwa harapan harus disertai dengan solidaritas bersama, solidaritas kemanusiaan. Karena saya teringat pada pesan Ali bin Abi Thalib ketika mengutus seorang gubernur. Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan bahwa Anas Sinfani, manusia itu terdiri dari dua kategori. Ima akhu kafidin, antara mereka yang menjadi saudaramu dalam iman, atau nazirulaka fil khalqi, atau yu'ekul in humanity, saudara kemanusiaan. Saya kira memasuki tahun 2026 ini kita harus mendefinisikan baru bahwa kita adalah saudara kemanusiaan, sekalipun kita berbeda agama. Nah, kemanusiaan itulah yang menjadi titik jumpa, titik temu kita sebagai satu umat manusia. Karena itu ke depan saya berharap bahwa di tengah situasi sulit yang justru dilakukan oleh pemerintah, yang hadir tidak sebagai solusi atas masalah, tapi menjadi bagian dari masalah, maka cara terbaik adalah kita mengikhtiarkan harapan dan solidaritas kemanusiaan antar kita. Karena hanya itu yang membuat kita is getting stronger, menjadi jauh lebih kuat. Karena kesadaran bahwa kita semua disatukan oleh prinsip dasar kemanusiaan yang satu dan setara. Dengan kesadaran kemanusiaan itulah kita tumbuh satu etika emas yang disebut dengan the ethic of compassion, etika bela rasa. Satu kesadaran di mana kita tergerak karena kesadaran untuk menjiwai penderitaan manusia lain sebagai bagian dari penderitaan kita, dan kayak itu kita terpanggil untuk menyelamatkan penderitaan manusia lain agar mereka terbebas dari penderitaan itu sendiri. Belajar dari kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Itu tadi yang disampaikan Prof. Sukidi ya. Itu closing podcast terbaik 2025
menuju 2026. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman dong, yang ada di studio dong. Solidaritas kemanusiaan itu yang penting. Tadi kita udah melanglang buana dari mulai Ali bin Abi Thalib di abad lalu, Yesus, kemudian Paus Fransiskus, Harvard, dan semuanya referensinya luar biasa. komplit. Andai pemimpin kita bacaannya itu seperti beliau ini, mungkin dia akan memimpin negara dengan cara yang lebih baik. Lebih baik ya. Kita berharap semoga apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sugidi ini bisa mungkin didengarkan begitu ya oleh segelintir tokoh-tokoh penting di pemerintahan begitu ya, supaya menjadi refleksi untuk kedepannya. Jangan pernah pesimis, karena kalau kata orang Bekasi, kok orang Bekasi? Indonesia nggak usah khawatir. Selama ada Bekasi, harapan itu selalu indah. Karena ujung dari kehidupan ini adalah ujung harapan yang ada di Bekasi Utara. Kamu macam orang Bekasi kan? Saya Gai Martu Sigit. Saya Ayah Nupus, pemirsa, kita ketemu lagi di episode Bikin Terang berikutnya. Bye-bye. Selamat tahun baru.